Halo, ketemu lagi sama gue Teguh. Jadi dalam video kali ini gue melakukan react terhadap video-video yang muncul di internet. Jadi kita lihat aja videonya itu seperti apa. Mungkin untuk video-video tersebut yang gue tampilkan ini videonya random bro. Jadi ya bisa aja video lucu, video prank, video edukasi, atau video-video yang lainnya. Jadi langsung aja bro, kita lihat untuk video yang pertama. Kerjaan yang merugikan banyak pihak, kalian tahu nggak apa? Udah jelas tukang parkir liar, pemilik usaha dirugiin, pengunjung dirugiin, yang untung mereka sendiri. Udah jelas bukan tanah mereka, cuma modal peluit, malah mintain duit. Kan kocak, muak banget gue liatnya. Apalagi yang di Migacoan di Surabaya. Yang belum tahu nih, jadi pihak Migacoan di Surabaya mulai menerapkan sistem parkir otomatis menggunakan palang digital. Tujuannya jelas menertibkan parkir, menghilangkan pungutan liar, dan bikin pengunjung lebih aman dan transparan. Tapi justru di titik ini masalah muncul. Sejumlah tukang parkir, bukan tukang parkir dah, preman gue bilangnya. Jadi sejumlah preman dan kelompok ormas madas, ini ormas yang kemarin mengusir nenek 80 tahun dari rumahnya kalau kalian tahu. Nah, mereka yang selama ini menguasai lahan parkir di sana merasa terusik. Sistem portal dianggap menghilangkan lahan yang selama ini mereka nikmati. Tanah bukan tanah lo, usaha bukan usaha lo. Kenapa maksa mau ngambil parkirannya? Gak masuk di logika gua ketika ada orang-orang modelan begini. Ini tahu nggak? Sama aja pemerintah itu lagi dipermalukan sama ormas-ormas modelan begini. Pemaksaan yang terang-terangan, pungli yang terang-terangan, tapi pemerintah nggak pernah bisa berantas. Malah kesannya kayak dilindungin biar nanti ketika sudah masuk ke masa pemilu atau pilkada, dapat suara banyak dari ormas-ormas modelan begini. Gitu kan? Parkir liar, nyebelin sih emang. Kita ke minimarket itu tujuannya bukan untuk belanja, tapi mungkin hanya untuk sekedar ke ATM-nya aja untuk mengambil uang. Dan ketika kita selesai mengambil uang lalu diminta uang parkir, ya kan males ya. Kita ngambil uang artinya bulat lah ya, masih 50.000, masih 100.000. Dan ketika diminta uang parkirnya kan jadi nyebelin kayak gitu sih. Pernah juga sih menyebalkan ketika benar-benar dikembaliin jadi 2.000 ya, 100.000 itu 100 ribuan gue itu dikembaliin 98.000 dan gak ada dong. Gila gue bilang. Tapi kalau gue lagi malas gue main jalan aja sih, gue main tinggal gitu aja. Jadi emang tukang-tukang parkir liar kayak begini tuh bisa dibilang meresahkan ya. Kak, solusinya dong kak buat anak yang gak mau bantu kerjaan rumah. Jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Sama anak gak boleh keras. Buang aja. Buang aja itu anak. Anak bikin sakit kepala aja, buang ya. Hapus dari kakak, titip aja ke panti asuhan. Itu anak bikin sakit kepala aja. Siklus kehidupan gue ya kan. Dan gue masuk fase tersebut sih ya kan. Gue cuma tinggal berdua sama anak gue. Dan gue masih ingat banget dulu tuh saat gue pergi ya kan, dia masih gue tuntun. Dan sekarang kalau gue jalan gue bisa megang bahu dia dong, karena tinggi gue tuh sama dia hampir sama. Jadi untuk video yang terakhir ya, gue sudah menjadi lebih tua dari saat ini, dan mungkin aja gue nggak bisa berjalan dengan tegak. Anakku semakin gede. Siklus kehidupan gue. Kenapa mama selalu bilang ke Levin jangan ngurusin orang lain? Levin udah paling pintar belum? Udah. Levin udah paling kaya? No. Levin paling sukses? Enggak. Levin jago nggak? Paling jago nggak main basketnya? Enggak lah. Jadi Levin masih banyak dong yang bisa diimprove. Ngapain ngurusin orang lain? Jadi Levin fokus making yourself better. Ya nggak? Jangan kayak orang-orang, hidupnya biasanya masih berantakan tapi suka banget ngurusin orang lain. You make yourself better. Iya sih, betul juga. Ngapain juga ngurusin hidup orang lain ya. Kita aja sebagai manusia pasti memiliki masalah dan problemnya masing-masing. Dan
itu nggak bakal berhenti sih Bor ya kan, sampai kita mati pun ya kan kita bakal mendapatkan masalah dan ya entah itu masalah kecil ataupun masalah besar, yang pasti intinya sih kita pasti akan mendapatkan sebuah masalah. Dan ketika kita mengurusi hidup orang lain, enggak sih ya, terlalu buang-buang waktu dan nggak penting ya kan. Jadi kita urus hidup kita masing-masing juga. Udah dengar statement ini? Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Beginilah strategi licik bisnis pemerintah. Mau bangun bisnis koperasi desa, tapi mematikan bisnis orang lain. Alfamart, Indomaret yang udah menyerap ratusan ribu tenaga kerja aja bisa dimatiin. Besok-besok bisa warung Madura yang dimatiin. Karena dianggap mengancam bisnis koperasi desa. Pantes aja SPBU Sel cabut dari Indonesia. Pemerintahnya rupanya takut bersaing. Laknat. Ketika Kopdes berjalan, maka Alfamart dan Indomaret harus stop. Lalu pertanyaannya, para pegawai dan karyawan yang bekerja di Alfamart dan Indomaret yang jumlahnya ribuan, mungkin ratusan ribu di seluruh Indonesia, penghidupan mereka siapa yang menanggung? Apakah bisa menjamur seperti Alfamart atau Indomaret yang kita keluar jalan itu udah ketemu Alfa, ketemu Indomaret, jadi ketika kita butuh sesuatu pun jadi lebih mudah, lebih gampang. Apakah Kopdes bisa seperti itu? Lu bisa ngalahin ribuan outlet Alfamart dan Indomaret? Gua rasa nggak mungkin sih. Tapi bisa aja sih Bor, kalau misalnya kebijakan dari si pemerintah. Balik lagi Bor, ya kan? Ya pemerintah yang bikin alur ceritanya, kita sebagai rakyat ya cuma ngikutin aja. Entahlah seperti apa nantinya. No, lu lihat no, DPRD Sumsel anggarkan 486 juta rupiah untuk meja biliar di ruang pimpinan. Tai, pejabat tai lo semua. Masyarakat masih banyak yang berjuang di bawah garis kemiskinan. Lagi urgensinya apa? Monyet, meja biliar. Orang-orang lagi pada susah cari makan. Lo seenaknya ratusan juta buat meja biliar. Lagi itu 486 juta meja biliar sama LC-nya apa gimana sih? Kagak masuk akal bener harganya. Hobi bener pejabat-pejabat kita nyakitin hati rakyat. Bangsat. Gue setuju sih sama bang yang ada di dalam video ini. Nggak ngotak. Urgensinya apa ada meja biliar di gedung DPRD? Bego banget ya. Kok bisa-bisanya kepikiran gitu lagi kerja ya main biliar dulu ya. Sementara gedung itu kan dibangun atas pajak dan uang yang diberikan oleh rakyat, dan mereka main-main senang-senang di situ dengan meja biliar tersebut. Aduh, mikir sedikit dong Pak kalau buat kebijakan tuh kacau. Satu kali orang buat salah, tandanya dia apa? Tidak tahu. Tandanya dia tidak tahu. 2 kali orang buat kesalahan, tandanya apa? Dia tidak mengerti. Dia tidak ngerti, dia tidak paham. Tapi kalau sampai 3 kali orang buat salah, tandanya apa? Wataknya udah buruk. Ya, memang wataknya buruk, memang perilakunya buruk. Ngerti? Ngerti. Ya, Bobo nggak mau Kato buat kesalahan yang berulang. Oke. Paham? Paham. Buat 1 kali kesalahan itu karena tidak tahu. Buat 2 kesalahan itu karena tidak mengerti. Dan 3 kali kesalahan yang sama itu memang wataknya seperti itu. Gue setuju sih. Ini bedanya pola didik anak di Indonesia dan di negara maju. Di Indonesia, anak kecil terlalu kritis, sering dianggap kurang ajar, banyak tanya dibilang melawan. Akhirnya, anak belajar satu hal penting sejak dini, lebih aman diam daripada berpikir. Di banyak negara maju justru sebaliknya, anak yang bertanya dianggap cerdas, anak yang berdebat dianggap sedang belajar. Diskusi di meja makan bukan drama, tapi bagian dari proses pendidikan. Soal cita-cita juga sama. Di sini sejak kecil sudah diarahin jadi ASN. Katanya hidup pasti aman, seolah tujuan hidup cuma satu, stabil bukan berkembang. Di luar sana anak didorong mencari skill,
mencoba gagal, pindah jalur, bangun passion. Karir bukan soal aman, tapi soal makna dan potensi. Lalu urusan hidup paling pribadi, di Indonesia anak sering ditanya, kapan nikah, kapan punya anak, seakan hidup punya timeline wajib. Di banyak negara maju, pilihan menikah atau tidak, punya anak atau tidak, itu bukan bahan rapat keluarga. Ironis ya, kita ingin anak kuat menghadapi masa depan, tapi sejak kecil justru diajarin takut berbeda sampai tidak sedikit yang suka ragu dengan dirinya sendiri. Mungkin yang perlu diubah bukan mimpi anaknya, tapi cara melihat hidup yang tidak harus selalu sama. Happy traveling! Mungkin kalau gue bisa berkomentar di video ini mungkin karena budaya ketimuran kita kali ya, yang manut nurut, dan rata-rata memang penduduk Indonesia seperti itu ya. Orang tua itu lebih merasa di atas si anak, walaupun dalam kondisi mungkin si orang tuanya itu memiliki kesalahan, ya kan, dan mungkin juga tindakan atau sikapnya itu nggak tepat, tapi dengan pembelaan dirinya dan keegoisannya si orang tua akan mengatakan dia yang merasa paling benar. Jadi membuat si anak itu jangankan untuk berdebat ya kan, untuk ruang diskusinya nggak ada, dan ya udah akhirnya si anak ya nerima aja. Tidak akan sama sih seperti dulu kita dididik sama orang tua kita. Dulu gue diajarinnya seperti ini, jadi gue harus mengajarkan hal yang sama seperti itu. Dan ketika sekarang teknologi makin berkembang, kita mendapatkan banyak informasi, bukan hanya informasi yang ada di Indonesia, tetapi informasi yang ada di dunia. Ya kan, apapun yang akan kita cari pun ada di situ, dan udah gak relevan ketika kita hanya berpikir untuk menerapkan hal tersebut kepada anak kita. Semoga gue nggak termasuk dalam circle tersebut. Artinya ya sebisa mungkin sih gue harus jadi orang tua yang nggak malu mengakui kesalahan ketika gue melakukan salah, dan meminta maaf kepada anak. Karena ya kita manusia ya kan, entah mau yang tua ataupun yang muda pasti melakukan kesalahan. Dan ketika si orang tua ini melakukan kesalahan, gak usah malu dan gak usah gengsi untuk meminta maaf gitu sih bro. Oke bro, kayaknya sekian dulu video gua kali ini. Tadi ditutup dengan sebuah parenting mengenai anak. Sekali lagi, jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol like-nya, ditekan juga tombol subscribe beserta loncengnya. Di-share juga jika kalian merasa video ini bermanfaat. Gue Teguh, terima kasih dan wassalam.